Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat afiat, panjang umur, sehingga kita kembali pada hari yang berbahagia ini untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran ke-7 tentang menerima keberadaan malaikat Allah dan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari bersama-sama kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah dan doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Menerima keberadaan malaikat Allah. Mari kita amati dan ceritakan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini ada seorang siswa yang sedang di sekolah. Dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau kirimkan kepadaku malaikat raqib dan atid yang selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatanku. Jadikanlah aku anak yang selalu berbuat kebaikan." Anak-anak, kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Berikut ini adalah cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah. Yang pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah, misalnya menuntut ilmu, mengunjungi para sahabat dan saudara, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Perbuatan baik akan dicatat oleh malaikat raqib, dan perbuatan buruk akan dicatat oleh malaikat atid. Pencatatan sikap baik dan buruk kita akan dicatat pada saat usia kita masuk pada masa balik hingga kita wafat. Segala perbuatan tersebut pun akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala sesuai perbuatan yang kita lakukan di masa hidup kita. Ada balasan yang diberikan secara langsung di saat kita masih hidup, dan ada pula yang dibalas pada saat hari kiamat. Maka dari itu, sikap kita dan pribadi kita dari saat ini harus selalu kita biasakan untuk berbuat baik agar kita dapat menuai kebaikan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Banyak mengingat kematian
merupakan salah satu cara kita untuk selalu berbuat baik. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i tentang banyak mengingat akan kematian, yaitu bertakwalah kepada Allah dan ingatlah selalu akhirat dalam hatimu. Jadikan kematian selalu di matamu dan jangan lupa keadaanmu kelak di hadapan Allah. Jadilah selalu bersama Allah dan jauhilah larangannya. Banyak ulama pun mengatakan, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Al-ilmu katsir wal umul qasir. Ilmu itu banyak dan luas, sedangkan umur itu pendek atau singkat. Perbuatan-perbuatan yang baik seperti contoh tersebut merupakan beberapa contoh yang wajib kita lakukan sebagai seorang muslim atau muslimah agar kita dapat menuai suatu catatan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi kita agar kita bisa menjalani hidup lebih baik lagi. Mengunjungi saudara dan sahabat gunanya untuk menyambung silaturahmi antar sesama saudara dan muslim. Tidur dalam keadaan suci agar kita terhindar dari mimpi buruk dan hal-hal buruk di saat kita sedang terlelap. Memilih barisan paling depan saat sholat agar kita mendapatkan pahala yang banyak. Selanjutnya yaitu perilaku yang menceritakan keimanan kepada malaikat Allah. Mari kita amati dan ceritakan bersama gambar berikut ini. Yang pertama, ada gambar seorang siswa memberikan sedekah kepada seorang fakir miskin yang datang ke rumahnya. Selanjutnya yang kedua, ada seorang siswi yang bersalaman kepada kedua orang tuanya saat ingin berangkat ke sekolah. Dan yang ketiga yaitu mengunjungi teman, saudara, atau keluarganya yang sedang di rumah sakit. Nah, anak-anak, penjelasan tadi adalah gambaran tentang beberapa perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Berikut ini juga penjelasan yang menguatkan tentang perilaku-perilaku tersebut. Suka bersedekah atau peduli untuk menolong sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak." Yang lain mengatakan, "Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya itu gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan sebagainya. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Al-Quran Surah Qaf ayat 18. Rangkuman dari materi beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, malaikat adalah makhluk Allah yang gaib karena tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita beriman adanya malaikat karena Allah yang telah memberitahukannya. Kemudian yang kedua, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu Jibril, Mikail, Raqib, Atid, Ridwan, Malik, Israel, Munkar, Nakir, dan Israfil. Para malaikat tersebut memiliki tugas masing-masing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita harus menerima keberadaan para malaikat tersebut dengan yang pertama, keyakinan bahwa malaikat itu ada. Yang kedua, setiap saat takut dan ingat kepada Allah. Yang ketiga, banyak mengingat kematian. Dan yang keempat, gemar mengerjakan perbuatan yang didoakan malaikat. Terakhir,
perilaku pergaulan sehari-hari yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama adalah gemar bersedekah untuk menolong sesama, gemar berkunjung kepada kerabat dan orang-orang yang beriman, dan yang terakhir yaitu gemar menjalankan perintah-perintah Allah lainnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Untuk tugas hari ini, yang pertama, ayo jelaskan bagaimana cara menerima keberadaan malaikat. Yang kedua, ayo ceritakan pengalamanmu bersedekah kepada saudaramu yang kurang beruntung. Selanjutnya, kerjakan ayo berlatih. Bagian A, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas. Bisa lihat di buku paket. Selanjutnya yang bagian B juga isilah kolom setuju, tidak setuju, dan tidak tahu dengan tanda checklist berikut. Alasannya apa? Selanjutnya yang C, ayo praktikan. Tunjukkan hafalanmu di depan kamera tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Buat video, kirim ke WA pribadi Bapak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak, dan kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.